Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, apa kabar? Senang sekali saya Teresa Wina dan sahabat saya Giovanna Cakita bisa menjumpai kembali sahabat obrolan ibu-ibu semua. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi seorang single mom. Kita akan bicara tentang bagaimana beratnya proses perceraian, bagaimana seorang yang harus berusaha mempertahankan perkawinan, tapi kemudian toh kalaupun tidak bisa, bagaimana ia harus melewati itu semua. Kita sudah punya narasumber yang luar biasa yang bersedia membagikan dan sharing pengalaman-pengalaman yang sudah ia lewati. Semoga bisa membantu kita semua yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama dan bisa merasakan kasih Tuhan. Iya, Wina, mendengar tema acaranya ya, Win ya, Tuhan Yesus mengasihi single mom. Kita kalau dengar single mom pasti yang diingat itu pasti sulit menjalaninya ya, karena harus berjuang sendirian. Nah, narasumber kita ini, beliau ini kita akan mendengarkan sharingnya, bagaimana beliau bisa ada sampai hari ini tetap semangat, produktif, dan juga happy tentunya menjalani hari demi hari. Baik, sudah ada bersama kita narasumber kita hari ini, Ibu Rita Wijaya. Rita, apa kabar? Baik sekali, luar biasa, Gio. Yes. Ibu Gio panggilnya atau Gio? Ya, Gio aja. Boleh. Gio aja. Hai Gio. Halo Rita. Selamat datang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bermacet-macet tadi ke sini. Iya. Aduh, terima kasih sudah ngajak saya dengan tema yang ya berbeda ya. Iya, terutama kami sangat pertama-tama terima kasih dulu karena tidak gampang untuk mengundang seseorang yang mau berbicara tentang proses-proses yang pernah pengalaman-pengalaman hidup yang pasti tidak menyenangkan gitu. Kita bisa bilang pahit atau apapun lah gitu ya. Nah, kita mau ngobrol nih, kita mau nanya. Saat itu kita flashback dulu ya. Saat itu ketika mulai ada perbincangan atau wacana untuk perceraian, kita kan kalau menikah pengennya ya sampai salah satu nggak ada gitu. Sampai Tapi mau memisahkan, Win, seperti dijanji. Happily after forever. After pokoknya happy aja gitu. iya, tapi kan pasti satu lain hal nggak memungkinkan itu gitu ya. Ada nggak sih sempat kita tuh, ayo Rita, ayo harus bisa nih, jangan sampai cerai gitu. Rita waktu itu gimana? Oke, sebelumnya maaf saya belum sapa. Hai, selamat siang sahabat obrolan ibu-ibu. Iya. Ya, sekarang menjawab pertanyaan. Jadi tadi bagaimana waktu itu pernah nggak sempet ini harus dipertahankan dulu gitu? Oh iya, karena sosok sekarang saya sebutnya mantan ya, karena udah nikah lagi. Sosok mantan saya itu bagi saya adalah seluruh hidup saya. Dia cinta pertama saya. Dan saya sangat-sangat mengasihi dia. Jadi pada saat ada wacana bahwa mau ceraikan saya tidak pernah terpikirkan dan rasanya nggak mungkin, saya nggak mau jadi janda, saya nggak mau ditinggal, saya takut nggak mungkin. Sehingga bagi saya itu akhir daripada hidup ini. Nggak mungkin saya mau hidup, nggak mau saya hidup tanpa suami karena saya sangat-sangat mencintai dia. Sampai anak saya bilang, Mami lebih sayang Daddy daripada kami. Saya tanya, oh ya? Saya bilang, saya nggak sadar kan, ini setelah terjadi. Iya, kalau di rumah misalnya ada masak sup buntut, untuk Daddy Mami kasih daging, untuk kami Mami kasih buntutnya, tulangnya. Itulah saya. Anak-anak ngelihat ya. Anak-anak melihat. Tapi bagi saya, karena saya nggak kenal Tuhan, jadi hidup saya bukannya berpengharapan pada Tuhan, tapi sama dia, my first love. Gitu loh. Jadi sayang banget. Iya, tentunya dengan kekuatan kita sebagai manusia berusaha mati-matian memperjuangkan ya, Rita. Itu ya. betul, pakai kekuatan sendiri. Lalu kalau setelah kekuatan sendiri kayaknya kok berat gitu, ada nggak hal lain yang kemudian tetap mendukung atau mendorong bahwa saya harus mempertahankan ini gitu, terutama kan kalau di pernikahan Katolik kan nggak boleh gitu ya, tidak terceraikan begitu ya. Nah, Rita waktu itu apakah ada mungkin dari mana saran, iya sesuai ayat ini atau harus kita mempertahankan gitu? Makasih untuk pertanyaannya, mengingatkan saya, Wina, bahwa saya
flashback, itu semua karena Tuhan Yesus sayang saya. Yang Tuhan Yesus guide saya sehingga saya cari Tuhan. Yang tadinya saya nggak merasa saya butuh Tuhan. Karena dengan 3 anak hidup baik-baik, dengan keluarga yang mapan, saya nggak ngerti bahwa saya butuh Tuhan. Saya nggak pernah udah baca. perfect life gitu Udah ya. perfect. Saya nggak punya kitab suci, punya, tapi nggak pernah baca. Bagi saya, jadi orang baik sudah cukup. Ke gereja dan rumah buka untuk tempat doa rosario itu sudah cukup. Iya. Pada saat mentok, saya sangat-sangat percaya Tuhan sayang saya sehingga guide saya belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, saya belajar dengan Ibu Chun Wahono. Sebelum belajar firman Tuhan, tahun 2002, saya belajar dengan Suster Sherafin almarhumah di Emmaus, belajar sadana dari Anthony de Mello. Dari sana saya belajar firman Tuhan. Dan waktu saya kenal Ibu Chun, saya ikut firmannya, terkaget-kaget saya. Dan kok beda dengan dunia ya, gitu. Dan dari sana saya jatuh cinta sama firman Tuhan, itu kekuatan saya. Saya bisa dengan tercurahnya air mata, tetapi saya bisa memuji Tuhan. Dan agak panjang saya share dikit ya. Setelah saya ikut komunitas, saya ikut seminar hidup baru. Di seminar hidup baru yang saya nggak ngerti, tapi saya tahu saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Disuruh apa juga saya ikutin. Dan di seminar hidup baru, pada saat resting, saya merasakan Tuhan sayang saya. Di sana saya nangis sejadi-jadinya, saya sadar, aduh Tuhan, ada sosok yang mengasihi saya apa adanya. Ada sosok yang mencintai saya apa adanya. Sosok yang menciptakan saya. Sosok yang dengan napasnya create setiap daripada kita. Sosok yang setiap helai rambut jatuh Tuhan tahu. Sosok yang menampung setiap tetes air mata kita. Itu membuat saya jadi, wow, itu yang selama ini saya nggak sadar. Dan pelan-pelan saya pegangan tangan terus, dan Tuhan suruh apapun saya lakukan walaupun berat. Tetapi saya lagi jatuh cinta banget Tuhan. Tuhan suruh apapun saya lakukan. Contohnya apa disuruh oleh Tuhan itu? Mengampuni. Itu susah ya. Mengampuni. Jadi saya waktu lewatin masa yang proses bercerai. Proses diceraikan, bukan diceraikan karena saya nggak mau, saya nggak mau. Dari kemauannya Rita ya. Bukan. Dan Ibu Chun ajarin bener-bener, Ibu Chun kan kalau firman ngomong lu harus nurut. Semuanya firman. Kalau misalnya kita bilang, kalau ini benar apa salah, Ibu Chun akan bilang, ada di firman nggak? Kalau nggak ada, ya udah. Itu bukan dari Tuhan. Jadi benar-benar firman dan firman. Dan firman mengatakan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lu pegang, lu nggak boleh bercerai, lu pegang. Dan biar minta tolong Tuhan. Lu minta tolong aja sama Tuhan. Saya boleh cut sedikit di sini. Seringkali kan orang bilang kalau mengenal firman atau kalau sudah dekat dengan Tuhan tuh ada perubahan kayak tadi ya. Boleh kasih contoh misalkan nih, supaya orang-orang juga tahu, sahabat obrolan ibu-ibu juga bisa membayangkan. Misalkan kalau suami lagi ngomong kata-kata yang kasar, ketika dulu belum kenal itu apakah ya pokoknya marah atau sedih misalkan. Lalu kalau yang setelah ini tuh apa sih bedanya? Perubahannya, gitu. Supaya perbedaannya. orang tuh kadang-kadang kan dibilang ini lo harus begini gitu. Mungkin tips-tips waktu menghadapi pertengkaran atau apapun itu konflik gitu. Iya, maaf ya saya buka kitab suci karena apapun saya dididik oleh Ibu Chun, apapun yang beliau ngajar atau apapun yang kita mau katakan itu sesuai firman, karena firman adalah Allah sendiri. Kita memang pengen menggali apa yang bisa kita terapkan di hidup kita, nanti kita kembali ke rumah menjadi lebih baik. Saya masih berjuang. Bagi saya belajar firman adalah kebutuhan. Jadi dulu ini sedikit mencong sedikit. Dulu pada saat libur Lebaran, nggak ada pendalaman Alkitab, saya sudah mulai gampang. Karena saya betul-betul butuh banget untuk saya bisa melangkah. Dan tadi bagaimana merespon? Saya sio macan, sekarang sio meong.
Macannya udah Macan, jadi tapi gila. macan saya bukan excuse ya. Saya kalau misalnya ada sesuatu, saya kepengen penjelasan. Kalau saya dimarah, pengen ada penjelasan. Kalau misalnya dulu karena nggak mengenal Tuhan, aduh rasanya sedih, rasanya benar-benar hidup tuh nggak ada harapan gitu. Nah, saya baca yang tentang untuk menjawab pertanyaan Wina tadi, itu ada di 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita semua memperoleh berkat kan. Jadi pernah ada kejadian hal yang gak masuk akal gitu. Saya diingatkan dengan ayat ini. Jadi dengan nangis-nangis, saya bilang, Tuhan berkatilah dia, Tuhan saya mendoakan dia, memberkati dia. Tentunya susah banget ya Rita ya. Secara manusia, kedagingan kita tentunya kalau dicaci maki kita pengen membalas, membela diri gitu ya Rita. Tetapi karena saya butuh Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, saya mau lakukan. Karena itu ada ayatnya, boleh ya? Ada ayatnya. Ini karena saya butuh banget yang bisa tolong saya, hanya Tuhan, gak ada manusia bisa tolong saya. Dan saya benar-benar terpuruk banget rasanya. Jadi Tuhan ngomong apa? Saya bukan dengan kekuatan sendiri. Saya ngomong ke Tuhan. Dan ini ada firman yang menguatkan saya. 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Saya bacakan ya. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekatin Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menurutin segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Saya dengan cara saya pikir yang simple. Misalnya Papa bilang, Rita, kamu jangan lakukan itu. Lakukan yang tadi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya yang simple. Tetapi saya nggak nurut sama Papa. Saya tetap balas karena saya merasa itu yang benar. Ya, saya nggak salah. Saya nggak salah, gitu kan? Nggak balas sih, minta keadilan, mengapa dan mengapa. Tetapi dengan saya tidak nurutin kata-kata Papa, waktu saya butuh sesuatu, saya nggak berani, Pak. Mau dong ini itu, karena saya nggak nurut sama Papa. Tetapi kalau kita nurutin segala perintahnya Papa, Bapa di surga, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekatin Papa. Karena kita merasa bahwa kita sudah berkenan di mata Papa. Saya sudah nurut sama Papa gitu loh. Saya itu sangat-sangat sayang Papa, jadi saya kasih contohnya Papa saya. Jadi dengan kayak gitu menjawab pertanyaan susah. Tetapi pengharapan saya bisa tolong saya hanya Tuhan Yesus. Apapun dalam bahasa saya, apapun saya willing to do deh. Karena yang bisa tolong saya hanya Tuhan Yesus. Dan soal pengampunan, saya doanya, Tuhan, saya nggak mampu, Tuhan, saya nggak mampu. Tapi saya mau. Dan luar biasanya pada saat kita mau, Roh Kudus memampukan kita. Setiap malam sampai pagi saya nangis dan saya nangis. Gini loh, namanya perceraian nggak mungkin yang salah cuma satu orang. Nggak mungkin, saya ada bagiannya. Saya minta ampun kepada mantan saya minta ampun pada Tuhan atas kesalahan saya. Dan tahu lagu yang dengan rendah hati. Dengan rendah hati aku mengakui, itu doaku setiap malam, minta ampun sama Tuhan. Dan saya dapat hikmat bahwa kalau Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan sayang saya. Tuhan gak mau jiwa Rita itu sia-sia di dunia ini dengan tidak mengenal Tuhan. Sekalipun mungkin saat itu belum mengerti ya Rita ya. Belum mengerti, tapi firman menerangkan saya. Itu pada saat jatuh cinta sama firman Tuhan,
Itu life is so beautiful, walaupun sambil cucuran air mata, tapi meskipun life is yang beautiful. di rumah lagi nggak Iya. nyaman. Iya, Rita. sambil nangis pun bisa ada pujian dalam hati, mengucap syukur pada Tuhan. luar Kenapa? biasa. Rasanya Lagi ada jatuh kelegaan cinta, mungkin lagi ya, jatuh cinta. Dan kalau sangkal diri, Tuhan suruh kita sangkal diri, kita melakukan, bukan kekuatan kita ya, Roh Kudus mampukan. Itu rasanya lega banget. Kenapa? Karena sedang jatuh cinta dan sayang sama Tuhan. Kalau kita sayang, apapun kita lakukan kan. Iya. Jadi bersyukur banget. Iya, luar biasa. Rita, saya jadi ingin tanya. Tadi kan Rita cerita waktu ikut acara seminar hidup baru itu ya, Rita ya. Iya. Itu ada momen di mana Rita merasa Tuhan sangat mengasihi Rita dan juga mungkin kita adalah ciptaan yang berharga gitu. Betul. Ya Rita di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Iya. Kau Kemudian berharga di mataku. iya, itu kan pasti berat banget menjalani proses perceraian ya Rita. Itu bagaimana Rita tuh bisa menanggapi pandangan masyarakat tentang single mom? Itu gak gampang. Pasti ada ya. Gak gampang. Stigma yang. Iya. Kakak aja harus diubah kan ke RT. Oh, iya. Tadinya pikir jangan ada yang tahu deh, gitu kan. RT kan ganti kakak. Yang namanya nama bapaknya atau nggak ada, kita jadi kepala keluarga kan. Oh, status di kartu keluarga pun berubah Iya. ya Rita. Dan yang paling heboh, saya baru tahu loh. Di KTP saya, status saya cerai hidup. Oh, Aduh, gitu ya. ngapain di KTP ditulisin cerai hidup? Sempet saya pikir kan. Nggak mau tapi Orang yang dilabeli. bercerai dia nikah lagi, dia bukan cerai hidup. Oh. Saya yang dicerai, KTP saya seumur hidup, cerai hidup. Tapi itu saat itu saya pikir, dengan berjalannya waktu kita tahu it means nothing, nggak apa-apa. Yang penting kita terus melakukan, menjalankan sisa hidup kita baik dan benar dengan pegangan tangan dengan Tuhan. Apa yang kita butuh, mohon pada Tuhan, Roh Kudus mampukan. Ya udah yang kayak gitu, udah abaikan hinaan. Ibrani 12 ayat 2. Abaikan hinaan. Jadi Tapi saat label-label itu yang nempel udah lah biarin pasti gitu. rasanya down dan mungkin Down. kayak hilang jati Malu. diri juga ya Rita, malu ya. Malu, ada yang apalagi jangan deket-deket, dia janda. Oh, ada ucapan kayak gitu juga. Iya, dan kalau misalnya ada apa, tuh si janda. Aduh. Dia lupa saya juga janda gitu ya. Tapi ayat Ibrani 12 ayat 2 itu, waduh, mengabaikan hinaan dengan mata fokus pada salib Yesus. Dan karena pengharapan hanya pada Tuhan, Tuhan bilang mengabaikan hinaan, kita abaikan. Kita fokus pada salib Yesus. Pokoknya nurut sama Tuhan bilang apa, Nurut suruh apa, aja. nurut aja. Jadi nggak penting lagi bagaimana orang menilai kita ya Rita ya. Yang penting bagaimana kita di hadapan Tuhan. Itu paling penting. Dan saya masih berjuang ya. Masih kejeduk-jeduk gitu. Tapi Roh Kudus ingatkan lagi. Misalnya salah ngomong, ini hati langsung menegur. Langsung menegur. Karena ucapan kita kan penting ya. Iya. Mata air yang bersih tidak mungkin mengeluarkan air yang kotor. Kitab suci mengatakan demikian. Jadi kalau ngomong bukan kotor, kita kan keluarin kotor, tapi yang tidak benar itu sudah tidak berkenan kan. Yang menyakiti orang Dan gitu itu ya. berjuang. Tetapi semua itu latihan. Kalau kita latihan, kita bisa. Berat memang. Tapi latihan. Yang soal berat saya jadi ingetin, boleh nggak satu lagi? boleh. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 3. Mungkin ibu-ibu bilang, Rita ikut Tuhan tuh berat. Firman Tuhan itu berat. Iya. Ya. Nggak enak gitu ya Rita. Nah, ini jawabannya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurutin perintah-perintahnya. Titik. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang ngomong kitab suci loh. Katanya tidak berat. Tidak berat. Iya. katanya. Menurut kita berat banget Iya, gitu ya. karena pencobaan yang kita alamin di Korintus dikatakan ada pencobaan biasa. Kenapa disebut biasa? Itu loh Gio sama Wina. Semua orang di dunia ini mengalami pencobaan. Itu makanya Tuhan bilang pencobaan itu biasa. Pada saat kita dicobain, Tuhan sudah kasih solusi di sini. Ini isi kitab suci ini. Karena yang tidak memberi, Tidak yang melebihi tidak melebihi kekuatan. Iya, gitu iya, ya. iya, benar.
dan kitab suci, aduh bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Semua yang kita baca itu, yang kita alamin semua sudah ada di sini. Tidak ada yang tidak pernah ada di sini. Kita alamin, dan Tuhan lebih dahulu mengalamin dan mati buat kita di kayu salib. Jadi dengan membaca, melekat dengan sabda Tuhan itu tuh yang menguatkan kita, mengingatkan kita kembali gitu ya Rita ya, Roh Kudus yang berbicara gitu ya. Iya, dan butuh komunitas. Iya. Nggak bisa sendiri. Iya, kalau Nggak menghadapi bisa kayak gitu sendiri, kan Wina. kayaknya kayaknya single fighter meskipun Tuhan ada tapi nggak kelihatan. Iya, butuh komunitas. Dan saya ikut Step X di Sekina sekolah tahun 2013. evangelisasi. Ya, pribadi. 2013. Di sana saya ketemu dengan sosok namanya Helena Rahayu, panggilannya Yayu. Tahun 2015 saya diajak oleh Helena Rahayu. Helena Rahayu ajak saya, ajak Fani Rahmasari, ajak Rosari Ananta. Kami berempat sama-sama membuat satu komunitas namanya You Are Not Alone Single Mom Katolik. Singkatannya komunitas IANA. Dengan moderator pertama Romo Hartono, MSF. Dengan ada komunitas itu merubah hidup saya juga. Karena single mom Katolik begitu banyak, yang mereka karena suami meninggal, yang karena bercerai, itu dikumpulkan jadi satu. Dengan kita selalu pegangan bahwa engkau berharga di mataku. Jadi komunitas itu sangat mendukung. Iya kan, Amazing. kalau itu komunitas Katolik, kita kan seringkali dengar kalau sudah bercerai, kayak yang pernah saya tetangga dulu ya di lingkungan, itu karena KDRT, lalu dia bercerai, tetap dia aktivis jadi lektor gitu ya di misa. Tapi ketika itu terjadi, romonya nggak bolehin dia aktif lagi gitu. Sebenarnya kita kan kasihan, tapi waktu itu karena dia kecewa dia langsung mundur gitu. Nah, Apa kayak memang gitu. ada aturan kayak gitu? Nah itu makanya nggak tahu. Tapi mungkin dengan komunitas ini jadi masih saling menguatkan gitu ya. Iya, very unfortunate kalau sampai tidak boleh melayanin, Ambil tidak bagian apalagi lagi. tidak boleh terima hosting. iya. Kalau Romo Yus kan pernah di YouTube juga jelaskan, Iya, iya. enggak. Karena Paus kita, Paus Fransiskus selalu dasarnya adalah kasih, Iya. merangkul. Siapa saya yang boleh menghakimi kalian gitu ya. Betul. Jadi itu sangat penting bagi kami di komunitas Yana, bahwa setiap daripada kita ciptaan Tuhan, dan malah Romo Eko Wahyu pernah ngomong tentang stigma tentang janda. Yeah. Dia bilang sebetulnya jadi wanita harus siap. Ide suami dipanggil Tuhan atau suami kabur. Oh iya. Di kondol yang lain. Janda. Iya. Dan many people mamanya adalah janda juga. Jadi janda tidak seharusnya jadi stigma, ih janda, kagak. Iya, iya. Dan saya selalu menyebut diri saya, I'm a blessed single mom. Karena saya punya Tuhan Yesus. Iya. Ya. Beda kalau kita pakai kekuatan sendiri. Jadi, it's okay. Tuhan mengasihi kita kok. Dia yang ciptain kita, dia sayang kita. Iya. Ya kan? Ini benar. semangat. Nggak gampang. Maksudnya kalau orang sampai mendiskreditkan, lalu kemudian mungkin melabel dan lain-lain, padahal kalau dia suruh jalanin itu belum tentu dia sekuat juga ya. misalkan Iya, kayak Rita Rita dan bilang, teman-temannya gitu loh. Daripada janda mendingan a blessed single mom gitu ya Rita ya. I'm a Terus blessed mungkin single mom. daripada bilang broken home, mungkin lebih baik apa? Keluarga yang kasus khusus atau unik gitu ya. Mencari Tuhan. Iya, kita Menantikan berpegangan pertolongan. tangan. Saya punya 3 anak yang saya sangat diberkati oleh 3 anak, pegangan Luar tangan, biasa. kita melangkah bareng. Dan mereka juga tahu bahwa seperti saya ada hari ini di sini semata karena kasih karunia Tuhan. Iya. Anak-anak saya juga tahu bahwa mereka ada semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Gitu. Kalau Dan misal, untuk sahabat obrolan ibu-ibu tahu juga, Rita ini ketiga anaknya juga bisa dibilang sukses ya, Wina ya. Studinya sukses, karirnya pun juga cemerlang lah, ya, bisa nanti dibilang kapan-kapan begitu. kita ngobrol lagi dengan Rita tentang bagaimana membawa anak-anak yang melewati itu semua gitu. Kalau tadi kan perjuangannya Rita. Nah, yang mau tanya juga, kalau misalkan suatu saat ini ya ketemu gitu sama mantan gitu,
kira-kira setelah proses ini semua, bagaimana sudah mengenal Tuhan, bagaimana merasakan cinta kasih Tuhan, melihat mantan itu dengan kacamata yang dulu kita kepo juga pengennya diulek-ulek, pengennya atau itu masih komunikasi atau enggak gitu dengan mantan, anak-anak juga gimana gitu, Rita. Oke. Kal dasarnya mengampunin. Pada saat kita mengampunin, kita sudah menerima kasih Tuhan dan kita bisa mengampunin. Kacamata kita berbeda, mindset kita berbeda. Firman Tuhan mengubah mindset saya. Jadi saya melihat dia ini bukan hanya dengan kacamata progresif, tapi dengan kacamata kasih. Karena mantan saya adalah ciptaan Tuhan juga. Saya belajar bahwa kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Dunia tidak ada yang namanya di dunia itu orang lahir jadi orang jahat tuh nggak ada. Yang ada adalah kalau dia menyakitin karena dia unhappy. Ya kan? Masa lalunya begitu kan, Rita? Hanya orang yang unhappy bisa menyakitin orang lain. Kalau kita full of joy, merasa disayang Tuhan, nggak bisa kita tuh jahatin orang, nggak bisa. Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita punya, kan? Tadi yang kayak kata Rita, yang air jernih mengeluarkan itu tadi ya? Iya, mata air yang jernih keluarin. Jadi tidak ada orang yang jahat, yang ada mungkin orang yang terluka gitu. Dan ya, Tuhan tuh sayang setiap daripada kita. Tuhan lebih kepengen rubah saya daripada ngerubah dia. Kan kalau dulu dong, Tuhan ubah dia dong, Tuhan tolong dong jangan sampai dia ngomong gitu dong, Tuhan ubah dia dong, jangan sampai dia tuh kayak gitu, kok dia gituin saya sih gitu. Tapi saya dari belajar firman, Tuhan lebih mau mengubah saya supaya saya hidup berkenan. Dan kalau Tuhan izinkan Rita mengalami ini, itu terbaik buat saya. Jadi jangan bersungut-sungut, terus mengucap syukur, fokus pada apa yang ada. Dulu waktu awal-awal, saya pergi sama 3 anak makan. Mereka seneng banget makan. Saya sedih, kok cuman 3 anak sama saya, satu lagi enggak, sedih mikirin sedihnya itu. Meratapin. Dan lewat firman Tuhan, lewat kasih Tuhan, fokus pada apa yang ada dan mengucap syukur senantiasa. Karena itu Tuhan maunya kita mengucap syukur senantiasa. Di Tesalonika, 1 Tesalonika 5. Sampai hafal semua. Karena butuh. Saya butuh. 1 Tesalonika 5. Kalau saya nggak salah ya. Karena mengucap syukur, saya 1 Tesalonika tapi saya bukanya Timotius, pantesan nggak ketemu. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan ngomong mengucap syukur dalam segala hal, bukan atas segala hal. Dan dalam segala hal baik maupun buruk berarti ya. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Aku membayangkan ya, kalau ini kan setelah perjalanan gitu ya, Rita bisa ngomong mengucap syukurlah. Nah, pas di titik nolnya nih loh, ya pasti kan suruh mengucap syukur. Iya. Mungkin bukan nol lagi, minus. Nah, itu bersyukur karena saat itu saya cari Tuhan, saya jatuh cinta sama Tuhan. Harus ada proses itu. Jatuh cinta. Kok jatuh cinta, dan saya pada dasarnya saya itu anak yang nurut sama papa mama. Jadi tidak terlalu susah bagi saya untuk nurut. Sosok yang mengasihi saya apa adanya. Waktu saya bercerai, itu tidak ada self esteem sama sekali, 0. Dan bersyukur saya ketemu Tuhan, bersyukur. Aduh Tuhan, pokoknya baiknya, sehingga saya bisa ngomong kayak gini, karena Allah Immanuel. Waktu saya lihat ke belakang sekarang, Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan saya. Setiap musim, nggak pernah sekalipun nggak ada Tuhan hadir. Dan kalau saya diizinkan, seperti tadi saya bilang, Tuhan sayang kalau Rita tuh hidup di dunia sia-sia hanya untuk manusia. Karena di kitab suci bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 15. Oh, ada disebut juga ya. Jadi dari sini belajar, pantesan. Jadi gitu. memang pantesan kita nggak boleh berharap sama manusia ya. Iya, dan tiap kali baca,
Tuhan jawab lewat firman Tuhan. Coba, apa nggak jatuh cinta? Iya, kayaknya selalu ada jawaban Semuanya untuk ada setiap. jawaban. Ya, Di Yeremia kitab suci. 17 ayat 5, bukan Yeremia 5. 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Aduh, pokoknya semua jawaban ada di sini. Yang kita pikir, Tuhan, dia kayak gitu, kenapa ya hidupnya enak banget? Ada juga jawabannya. Pokoknya semuanya ada deh, pokoknya asik banget. Kita nanya yang tadi yang sebelum ini, yang Tesalonika, kan dibilang berdoalah gitu ya. Iya. Pernah ada pengalaman ketika kita tuh di bawah banget gitu ya, ada ceritanya ada masalah yang sangat besar gitu. Bahkan berdoa Bapa kami aja tuh nggak keucap gitu loh. Itu ada tips apa, ada sharing apa Ibu? Itu saya belajar pada saat saya belajar di Sadana. Dengan kita diam aja. Diam memandang salib Tuhan. Meditasi gitu Itu ya sudah kita cukup. ya. Jadi nggak usah ngomong, nggak bisa ngomong ya Nggak udah. bisa ngomong Oh, dengan oke. kita diam, liatin salib Tuhan walaupun nggak meditasi. Lihat salib Tuhan, lihat aja, diam aja gitu. Itu sudah cukup. Iya. Saya belajarnya kayak gitu. Sehingga kita nggak blame ourselves. Iya. Lu begitu badnya sampai lu nggak bisa doa, lu berdosa, lu nggak bisa doa, lu apa enggak. Tuhan itu kasihnya tuh sudah, aduh, saya ada hari ini benar-benar semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Rita bilang pandang salib tuh saya teringat cerita teman. Dia bilang gini, diajarin oleh seorang suster kalau ada apa-apa, pandang salib aja gitu. Gak usah ngomong apa-apa. Nah dia pernah satu saat juga lagi ada masalah gitu ya, sedih gitu. Lalu tidak sengaja dia tuh nengok gini pas gini, aduh gitu kan. Kalau gitu kan dia kepalanya ke atas loh, ada salib gitu. Terus dia ingat aja kata-kata suster, suruh pandang salib. Iya, oke, pandang salib udah. Lalu dia tidak mengucapkan apa kayak tadi Rita bilang, diam aja gitu. Tapi itu pun cuma sekian detik dia lihat, oke, oh iya kata suster pandang salib. Itu ternyata begitu powerful ya. Hanya begitu terus dia kan nggak lama-lama kayak tadi Rita, kalau kita nggak bisa berdoa pandang saja. Itu dia begitu dia lihat ke bawah kok aneh ya. Hati dia tuh beda gitu kata dia. Jadi Lebih masalahnya lega tetap gitu. ada. Cuman nggak kayak yang tadi yang kayaknya aduh gimana ya, aduh gimana tuh nggak ada lagi gitu. Bisa gitu ya Rita ya. Betul. Apa karena melihat ini penderitaan dan salib Yesus gitu? Ya kasihnya itu nggak bisa didescribe dengan apapun. Dan sahabat-sahabat obrolan ibu-ibu, saya kayak gini bukannya nggak ada masalah. Setiap kita di dunia pasti ada masalah. Iya. Tetapi saya tahu pasti Tuhan, Wina pasti merasakan Tuhan pernah tolong. Yo juga pernah. Tuhan kita nggak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lama nggak berubah. Yang terjadi di sekeliling kita yang berbeda. Jadi kalau kita alamin apapun, kita ingat Tuhan pernah tolong. Tuhan yang sama juga bisa tolong. Kuncinya di reaksi kita. Jangan bersungur-sungur. Terus pegang tangannya. Mengandalkan Tuhan. Jangan nanti pikir, Rita lu cuma ngomong aja. Sudah lewat kan? Sudah lewat jadi bisa ngomong kan? Enggak. Saya tetap mengalamin. Tetapi saya pegang. Saya mau jadi orang yang, maaf ya saya ngomong, yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Tuhan pernah tolong. Tuhan pikir, lu lupa ya, gua kan udah pernah tolong lu, gua nggak berubah, yang berubah situasi lu. Bisa ngomong gitu kan? Iya, Nah masa kita pikir Tuhan nggak bisa tolong? Yang bagian kita, reaksi kita menentukan masa depan kita, itu benar sekali. Iya. Diem, saya belajar dari Ibu Chun, sabar, diem, ngalah. Sabar diem ngalah. Sabar, latihan. Semua dilatih. Seperti kita ada hari ini pasti kita ada olahraga dikit kan, latihan. Memang nggak enak, latihan. Lama-lama, ya karena sudah biasa untuk tidak menjawab, ya udah gitu. Tapi balik lagi, saya butuh Tuhan. Jadi saya harus ikutin Tuhan ngomong apa. Saya butuh. Biar berani datang menghadap pada Allah, minta. Penting itu dia mengelola gimana reaksi kita dan jangan bersungut-sungut. Karena kalau dihina manusia, Iya. kitab suci juga ngomong ada bahwa dihina oke. Karena yang penting bagaimana Allah Immanuel melihat kita, ya kan? Ingat satu Roma 8 ayat 18 kalau saya tidak salah. Nah,
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan kita di ayat 24, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kalau kita lihat kan bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Jadi yang kita hadepin sekarang itu cuma sementara akan lewat. Semua sementara. Misalnya bagi yang baru punya bayi, ya kurang tidur gitu kan ya, kurang tidur, bayinya nangis atau anak susah makan atau apa, itu akan berlalu. Semua yang kita lihat akan berlalu karena semua hanya sementara. Firman Tuhan yang stay forever. Gitu. Aduh, pokoknya kalau sudah ini bener-bener deh buku cinta. Kayaknya kalau kita pengetahuan ada ensiklopedi, ini juga kayak gitu. Semua ada. Kita mungkin harus tanya tipsnya ya ke Rita ya, Wina ya. Gimana caranya bisa baca dan hafal semuanya? Saya nggak hafal. Saya nggak hafal. Itu di Yohanes kan kita baru merayakan Pentakosta. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Jadi kalau kita baca, ngerti nggak ngerti kita baca. Ada dong di sini. Pernah baca di sini. Nanti Roh Kudus pas kita kejadian, Roh Kudus ingatkan karena ada di sini bisa di-retrieve seperti di file database gitu keluar. Jadi kalau kita baca, pernah baca loh gitu. Gimana ya gitu. Dan itu very powerful. Dan soal merespon juga. Pengen tambahin satu bahwa timing penting untuk ngomong. Pengen ngomong nih. Kapan kita ngomong, timingnya penting. Karena ini ada di Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Seperti kitabnya Ruth. Dia tunggu timingnya tepat sehingga dia dapetin. Kalau kita udah ngomong bukan timingnya, terus gak bisa di-stop. Hati sudah bilang jangan ngomong. Tetap ngajak ngomong, hasilnya nggak bagus. Nanti tahu-tahu ada saatnya. Itu semua latihan. Tapi untuk dapet timingnya itu juga nunggu Roh Kudus yang tuntun atau gimana? Kita. Aduh, pokoknya nggak bisa jelasin bagaimana bersyukur kan kita punya Tuhan Yesus. Betul ya Wina ya? Betul ya Gio ya? Iya. Bener-bener deh luar biasa. Kalau dengar tadi Rita ngomong itu ya, bayangin mesti mulai sekarang kayaknya setiap hal gitu ya, setiap hal kecil, besar, terima kasih Tuhan. Tapi kalau mesti belajar yang luar biasa, belajar itu adalah yang ujian naik kelas yang tingkat akhir, mungkin itu harus ketika yang tidak senang pun kita harus bilang tetap terima kasih Tuhan gitu. Karena contoh doanya tuh kayak apa sih Rita? Gitu. Misalkan nih katakanlah entah misalkan suami lagi jengkelin atau katakanlah kerjaan lagi nggak lancar atau apalah, mungkin anak lagi bandel misalkan. Contoh doa bahwa terima kasih Tuhan gitu. Anak yang lagi bandel ceritanya, anak yang lagi bandel. Itu di Matius 5 ayat 44. Itu ada ayatnya juga. bukan ayat tentang anak bandel, tapi saya melihat, saya praktekinnya, melihat kebaikannya. Bukan hanya setiap orang. Kita sejengkel apapun, dia pasti ada baiknya ke kita. Betul. Fokus pada baiknya, sebetulnya dia tuh baik. Sebetulnya dia tuh baik. Orang kita juga bukan sempurna. Kan? Jadi kalau misalnya ada yang gimana, kita juga nggak sempurna. Sebetulnya dia tuh baik. Saya sudah pernah ngalamin kok, dia pernah baik ke saya. Jadi mendoakan dia. Dan jangan ngomong. Jangan ngomong, jangan bereaksi. Udah tuh nanti nyeselnya. Ada saja perkara di antara 1 Korintus 6 ayat 7. Itu ada aja perkara antara kita sama orang lain. Itu sudah merupakan kekalahan buat kita. Mengapa engkau tidak lebih suka menerima ketidakadilan? Itu ayatnya
1 Luar Korintus biasa. 6 ayat Saya 7. ingat juga loh, seperti yang Rita bilang, anak saya juga pernah bilang, Mama tuh jangan lihat dari sisi itunya aja gitu, jangan bandingin cuma itunya aja. Kan kita kan juga banyak hal-hal lain gitu. Oh, iya, Kayak yang bener. itu ya, kertas putih dikasih Iya. titik hitam gitu Iya, ya. betul Wina. Ini adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ih, ini ayatnya wow, sampai gitu. Tapi karena firman Tuhan kan, Betul, sedikit betul. aja kita ada clash sama orang udah merasa kalah. Kita merasa kalah kan? Iya. Dan Kekalahan itu terus buat kita. kepengennya mau bales lah atau mau menunjukkan kita enggak, saya enggak ini gitu ya. Buntutnya kita akan menyesal dan kita minta maaf, tetapi itu sudah pecah gitu Iya. loh. Jadi tahan aja, diam sadar. Diam aja, Apalagi sabar. sebagai ibu kita Iya. berjuang jadi teladan kan, nggak bisa ngomong anak zaman sekarang, belajar jadi teladan. Iya. Iya, itu susah ya, gimana kita lebih banyak yang memberkati aja kata-katanya. Iya. Oke. Gitu. Jadi mau ini ada pertanyaan lagi kah? Gak ada? Oke. Kita mau minta ini sebagai closing. Boleh kasih saran, mungkin sahabat obrolan ibu-ibu ada kenalannya, mungkin atau ada saudaranya, ada temannya yang saat ini juga mungkin sedang ada dalam pergumulan tentang harus bercerai atau bagaimana. Bisa dalam Ada konflik, saran apa kira-kira? bisa dalam masa-masa berat juga. Iya. Oke, thank you. Masa berat ya. Kita semua yang masih hidup di dunia ini pasti mengalami masa yang berat. Iya. Dan kuncinya nempel sama Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Sayang banget. Tidak ada yang kebetulan diciptakan. Dan kita nempel sama firman Tuhan. Nanti apa yang ada di pergumulan kita akan dijawab lewat sini. Dan ikutin aja. Karena hidup ini cuma sebentar, berapa tahun sih? Tapi kekalnya itu yang selama-lamanya. Kalau kita mau merasa menang melakukan apa yang di dunia ini, itu juga nanti sudah hilang. Tetapi yang kekal kita carinya yang kekal aja. Dan seperti tadi di Roma 8:18 yang kita alami itu nanti juga lewat kok. Abaikan hinaan. Contoh, yang punya anak kecil, anaknya jatuh, mangis kan. Kita sebagai orang tua apa? Kita gendong anaknya, kita alihkan, kita kasih lihat, ada meongnya, ada dogi, ada apa, ada mainan, ada apa, sehingga dia tidak fokus pada sakitnya. Kalau kita abaikan, orang mau hina kita, mau jahatin, abaikan, fokus pada Tuhan. Kalau saya fokus bagaimana saya bisa meninggalkan warisan buat anak-anak, yaitu jadi teladan. Itu fokus saya. Fokus saya. Jadi kita kalau kita menghadapin, abaikan, kita harus fokus sama yang lain. Kalau enggak, kita akan fokus pada masalah doang kan. Iya, betul. Fokus, tambah gede. Iya. Abaikan, switch ke yang lain. Nah, saya bersyukur saya ada di komunitas. Sehingga bisa yang ke yang lain. Ada komunitas Santo Thomas dan komunitas Single Mom Katolik, komunitas Yana. Besok kami akan berangkat ke Surabaya. Naik kereta api. Malah. Karena di sana akan ada misa perdana untuk single mom Katolik di Surabaya. Iya. Jadi Luar life is biasa. so beautiful. Kita bisa jadi blessing buat others karena kita sudah diberkatin duluan oleh Tuhan. Amin. Nempel aja sama Tuhan. Allah Immanuel. Allah tahu semuanya. Kita nggak usah, Tuhan lihat ngasih dia gitu. Tuhan tahu. Nggak usah ya kayak Iya. gitu. Reaksi kita yang Tuhan lihat. Iya. Yang salah dia, tapi kita reaksinya salah. Akhirnya yang salah siapa? Kita. Dua-duanya juga. Nggak usah bereaksi. Tuhan aja yang handle. Luar biasa Tuhan baik. ya. Tuhan baik. Tuhan baik, benar. Tuhan Tetap baik. jadi blessing, tetap bisa enjoy life juga ya, Rita. Life ya. dari Tuhan kan. Tuhan udah kasih berkat. Kitanya fokusnya yang urusan kita. Sehingga blessingnya nggak bisa masuk. Dan perkataan kita bisa menghapus blessing dari Tuhan. Contohnya apa? Kita sudah terima gimana kabarnya?
napas, kehidupan, kesehatan kan dari Tuhan. Iya. Ih, gua sakit banget kepala gua tuh gini. Tapi kalau kita ngomong, gua udah sembuh. Karena kita fokus mau kerjain yang lain, kita jangan fokus pada yang penyakitnya. Kita fokus pada kebaikan Tuhan, dan sekali lagi, setiap daripada kita pernah merasakan kasih Tuhan. Tuhan nggak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Apa yang kita hadapin sekarang, sementara. Dan terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau daripada kita. Kita jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita mendekat pada Tuhan, kita minta apa, Tuhan tahu. Kita kan udah nurut, udah baik. Life is beautiful ya. Luar biasa. Di luar itu banyak yang orang alamin jauh lebih parah daripada kita. Jadi kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang baik dan Allah adil. Amin. Amin. Luar biasa, Gio. Kita hari ini mendapatkan apa ya? Bukan hanya sharingnya itu, tapi juga tadi ada ayat-ayat yang disampaikan. Semoga nanti kita juga di rumah, sahabat obrolan ibu-ibu juga bisa nanti menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Rita. Semoga juga mungkin yang saat ini sedang bergumul, sedang dalam kesulitan juga bisa ingat tadi kata Rita, bersyukur, tetap, jangan hiraukan hinaan-hinaan gitu ya. Banyak hal yang kita sudah dengar dan semoga itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sampaikan. Ya, jadi terima kasih Bu Rita sudah hadir di sini, sudah sharing, memberikan banyak ayat yang kita bisa terapkan dan juga peneguhan mungkin bagi sahabat obrolan ibu-ibu yang sedang mengalami keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk sahabat obrolan ibu-ibu untuk kebersamaannya bersama kita hari ini. Terima kasih tim teknis dan operator yang membantu kelancaran program kita. Dan juga kita akan jumpa kembali di program obrolan ibu-ibu bersama narasumber Fanny dan Audrey. Baiklah, kami pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Tetap happy, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.